Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Otarin Ralizah, Putri Salsabila, dan Ardian Syahputra. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana yang awalnya kami mengambil contoh kasusnya itu tentang piramida curve. Nah, di mana piramida ini adalah piramida terbesar nomor 2 di kompleks piramida Giza. Nah, di mana piramida ini merupakan makam Fir'aun dari dinasti keempat Khafra yang memerintah dari tahun 2558 sampai dengan 2532 sebelum Masehi. Nah, di mana piramida ini memiliki panjang 215,5 meter dan tingginya 136,4 meter, di mana piramida ini terbuat dari balok-balok batu kapur. Nah, piramida ini mempunyai berat masing-masing lebih dari 2 ton, di mana piramida itu terletak atas batuan dasar 10 meter atau 33 kaki, lebih tinggi dari piramida Khufu. Nah, sehingga membuat piramida ini tampak lebih tinggi. Nah, di mana piramida ini kemungkinan dibuka dan dijarah selama periode menengah pertama pada masa dinasti ke-18. Pengawas pembangunan kuil menjarah batu penyelubung piramida ini untuk membangun kuil di Heliopolis atas pemerintahan Ramses II. Nah, di mana ada sejarawan Arab yaitu Ibnu Abdul As-Salam, dia itu mencatat bahwa piramida ini dibuka tahun 1372. Nah, di mana piramida ini pertama kali dieksplorasi pada masa modern oleh Giovanni Belzoni pada 2 Maret 1818. Nah, dan selanjutnya dia ini dijelajahi secara penuh oleh John Perring pada tahun 1838. Nah, dari kasus tersebut ada seorang ilmuwan, dia ini penasaran bagaimana sih bagaimana cara mencari sudut yang berkenaan dengan piramida ini. Kan tadi piramidanya sudah diketahui tinggi dan panjangnya. Nah, seorang ilmuwan ini pengen nih mencari sudutnya menggunakan vektor. Baik, untuk lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya yang bernama Putri Salsabila. Berikut adalah kasus soal yang akan kita selesaikan. Di wilayah Mesir terdapat peninggalan sejarah yaitu piramida yang sangat menarik pengunjung untuk melihatnya. Piramida Khafre adalah piramida Mesir kuno terbesar kedua di kompleks piramida Giza. Piramida ini terbuat dari blok-blok batu kapur. Piramida Khafre memiliki titik-titik sudut A, B, C, D, E, di mana titik A yaitu 152.43,0,0, B 0,152.43,0, C min 152.43,0, D 0,-152.43,0, E 0,0,136,4. Piramida tersebut terbuat dari balok batu kapur dengan berat masing-masing lebih dari 2 ton. Setelah melihat panjang dan ketinggian yang dimiliki oleh piramida tersebut, ada beberapa arkeolog ingin meneliti berapa besaran sudut puncak piramida tersebut. Salah satu arkeolog menemukan besaran sudutnya sebesar. Nah, untuk penyelesaiannya akan kita tentukan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk penggunaan aplikasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ardian Syahputra. Dalam kurung berapa tadi? 152 titik 43 0,0 lalu enter. Kemudian titik B, buka kurung, tutup kurung lagi. Habis itu berapa tadi nilainya? 0,152,43, 0,152,43
enter. Kenapa komanya dibuat titik? Karena ini kalau misalkan dibuat koma nanti takutnya GeoGebra ini terbaca sebagai titik koordinat gitu. Dan juga titik ini biasanya untuk orang Inggris luar sana, mereka memakainya titik bukan koma. Kalau kita di Indonesia biasanya memakainya untuk koma, untuk di bilangan desimal gitu kan. Itu kita buat sini C buka kurung berapa tadi, minus ya, minus min 152 titik 43 koma 0,0. Betul begitu ya? Betul, itu adalah titiknya tadi. Untuk yang titik D buka kurung 0, minus berapa, 152 43 0. Nah, enter. Kemudian ada satu titik lagi, yaitu titik E. Titik E buka kurung, dia berada di sumbu Z 0, panjangnya tadi diketahui adalah minus bukan minus, 136,4 tadi panjangnya, 136,4. Enter. Nah, kemudian kita lihat pada tools ini, dan di sini kita pertama, kenapa tidak ada nampak ininya di titik-titiknya di sini, karena kita sumbunya belum kita edit. Sekarang kita klik kanan, kita setting. Nah, di sini ada X min dan X minimum, maksimum. Di sini kita ubah menurut tadi, dan besarannya misalkan di sini kita ubah 100 minus 160. Di sini 160. Ya, 160. Di sini juga minus 160 pada sumbu Y. Maksimumnya di sini 160. Dan untuk sumbu Z kita akan memberikan dia 140. Ya, 140 atau 150 aja ya. 150. Kemudian di sini 150. Oke. Nah, sudah nampak kan itunya? Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, garis-garisnya sudah nampak. Nah, di sini kita akan memperkecilnya. Nah, jadi dah terbentuk titik-titiknya, sudah kita lihat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan menekan ini more di sini. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cari yang toolsnya untuk membuat garis, yaitu di mana antara dua titik itu kita bisa membuat satu garis lurus, ya, segmen garis. Nah, ini segmen garis. Kita klik ini. Pertama misalkan dari A, titik A kita buat hubungkan ke titik B, lalu titik B hubungkan ke titik C.
dan titik C hubungkan ke titik D, titik D hubungkan ke titik A, lalu titik A hubungkan ke titik E, titik E hubungkan ke titik C, lalu titik B hubungkan dengan titik E, titik E hubungkan dengan titik D. Nah, kemudian kita ingin membuat tampilannya biar bisa berwarna dengan cara kita tekan ini poligon, ya kan? Kita tekan sini, kita klik di sini, hubungkan mereka. Nah, habis itu ini klik kanan untuk menggesernya. Habis itu ini kita hubungkan lagi ke 3 titik ini biar dia terbentuk poligon. Dah tertutup semuanya. Nah, inilah gambar piramida. Piramida kita sudah siap. Nah, kemudian ini jangan lupa kita tekan move ini lagi biar kita tidak ternampak atau tertekan tools lainnya yang mengganggu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di soal dipertanyakan bahwasanya ditanyakan berapa besar sudut di puncaknya. Nah, puncaknya kan ini puncaknya. Di sini kita akan membuat satu titik lagi untuk membantu kita mencari puncaknya, yaitu titik di tengah di sini. Ya, ini. Misalkan di sini titik F. Ya. Kemudian kita hubungkanlah titik tersebut. Kita kasih dia dengan segmen. Segmen ini kita klik segmen. Kita pertama tarik dari titik E ke titik F. Dari titik F ke titik A. Dan habis itu dari titik A ke titik E. Nah, sehingga telah berbentuk segitiga siku-siku ya. Bisa kita nampak sendiri bahwasanya itu segitiga siku-siku. Nah, kemudian setelah itu kita ingin mencari berapa sudut antara vektor yang EF dengan vektor EA. Nah, di sini kita memiliki tools yang namanya angle, dan itu langsung bisa menentukan berapa sudutnya. Tidak bisa langsung otomatis seperti itu. Jadi kita bisa tahu berapa sudut pastinya secara mudah. Nah, di sini di measure angle, kita klik angle. Kemudian karena biasanya kalau misalkan angle itu di tengah-tengah posisinya, maka kita klik duluan di bagian F, pertama F, kemudian E, berarti E sebagai angle, titik sudutnya antara dua vektor. Kemudian kita klik A. Nah, ternyata angle atau sudut dari piramida ini, sudut puncaknya itu adalah 48,18. Nah, terjawab bukan? Itu adalah jawaban dari yang A. Jawabannya adalah A. Dan kita tidak perlu memakai rumus seperti rumus teorema Pythagoras dan ya itu rumus teorema Pythagoras.
Kita hanya perlu memakai GeoGebra ini dengan sangat mudah, ya kan? Kita hanya menggambarkan terus dapat hasilnya. Ginilah visualisasi bagaimana caranya untuk mencari angle. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.